Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pembelajaran abad 21. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Dafazar Andika, lalu ada Nabila Atikah, Nur Anissa Syabaniah, Syafia Rahma, dan Fikah Victoria. Topik yang akan dibahas pada pemaparan kali ini yang pertama adalah pengertian, ciri, dan paradigma pembelajaran abad 21. Lalu ada karakteristik peserta didik pada abad 21. Lalu penyesuaian peran guru dalam pembelajaran abad 21. Lalu penyesuaian tugas pokok dan fungsi guru pada abad 21. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran abad 21. Baik, yang pertama kita masuk pada materi pengertian pembelajaran abad 21. Abad 21 adalah suatu abad yang didasarkan pada kalender Gregori serta dimulai dari tahun 2001 sampai tahun 2100. Pada abad ini teknologi berkembang dengan dahsyat. Perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak pada berbagai bidang yaitu ekonomi, politik sosial, dan budaya, dan membuat keterkaitan suatu negara dengan negara lain yang disebut juga globalisasi. Nah, pada abad 21 ini juga ditandai dengan lahirnya suatu zaman yang dinamakan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan kecanggihan teknologi terutama komputer dan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan generasi abad 21 di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu cepat memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. Salah satu contoh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran adalah peserta didik diberi kesempatan dan dituntut untuk mampu mengembangkan kecakapannya dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, sehingga peserta didik memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar peserta didik. Selain itu, sistem pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan saat ini menuntut sekolah untuk merubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Hal ini sesuai dengan tuntutan dunia masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar atau sebuah karakteristik peserta didik di abad 21 ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran pada abad 21. Menurut Kemendikbud, yang pertama adalah informasi. Informasi yang tersedia kapan saja dan di mana saja. Sehingga pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi. Yang kedua adalah komputasi, implementasi menggunakan teknologi atau mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Yang ketiga adalah otomatisasi, yaitu mampu menjangkau segala pekerjaan rutin. Sehingga pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehingga pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam tim untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah paradigma pembelajaran abad 21. Jadi pada paradigma pembelajaran abad 21 ini merupakan pergeseran dari paradigma pembelajaran pada abad-abad sebelumnya. Yang pertama adalah dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Jika dulu biasanya yang terjadi adalah guru berbicara dan siswa mendengar, menyimak, dan menulis, maka saat ini guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya yang berinteraksi, berargumen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dari satu arah menuju interaktif. Jika dulu mekanisme pembelajaran yang terjadi adalah satu arah dari guru ke siswa, maka saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan siswa dalam berbagai bentuk komunikasi. Yang ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring.
Jika dahulu siswa hanya dapat bertanya pada guru dan berguru pada buku yang ada di dalam kelas, maka sekarang ini yang bersangkutan dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh via internet. Yang keempat, dari pasif menuju aktif menyelidiki. Jika dulu siswa diminta untuk pasif saja mendengarkan dan menyimak baik-baik apa yang disampaikan gurunya, maka sekarang disarankan agar siswa harus lebih aktif dengan cara memberi pertanyaan yang ingin diketahui. Lalu yang kelima adalah dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Jika dulu contoh-contoh yang diberikan guru kepada siswanya kebanyakan bersifat artifisial, maka saat ini sang guru harus dapat memberikan contoh yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari dan relevan. Yang keenam, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Jika dulu proses pembelajaran lebih bersifat individu, maka yang harus dikembangkan saat ini adalah model pembelajaran yang mengedepankan kerjasama antar individu. Selanjutnya, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan. Jika dulu ilmu atau materi yang diajarkan lebih bersifat umum, maka saat ini harus dipilih benar-benar ilmu atau materi yang benar-benar relevan untuk ditekuni dan diperdalam. Selanjutnya, dari stimulasi rasa tunggal menuju sistimulasi ke segala penjuru. Jika dulu siswa hanya menggunakan sebagian panca inderanya dalam menangkap materi yang diajarkan guru, maka saat ini seluruh panca indera dan komponen jasmani rohani harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, dari alat tunggal menuju alat multimedia. Jika dulu ilmu guru hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka saat ini diharapkan guru dapat menggunakan beraneka ragam peralatan dan teknologi pendidikan yang tersedia. Yang ke-10, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. Jika dulu siswa harus selalu setuju dengan pendapat guru, sekarang harus ada dialog antar guru dan siswa untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ke-11, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Jika dulu seluruh siswa tanpa terkecuali memperoleh bahan atau konten materi yang sama, maka sekarang siswa berhak mendapatkan konten sesuai ketertarikannya. Yang ke-12, dari usaha sadar tunggal menuju jamak. Jika dulu siswa harus secara seragam mengikuti sebuah cara dalam berproses, maka yang harus ditonjolkan saat ini adalah keberagaman inisiatif yang timbul dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Jika dulu siswa hanya mempelajari sebuah materi atau fenomena dari satu sisi pandang ilmu, maka saat ini konteks pemahaman akan jauh lebih baik dimengerti melalui pendekatan pengetahuan multidisiplin. Selanjutnya, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Jika dulu seluruh kontrol dan kendali kelas ada pada sang guru, maka sekarang ini siswa diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan aktivitasnya. Yang ke-15, dari pemikiran faktual menuju kritis. Jika dulu hal yang dibahas dalam kelas lebih bersifat faktual, maka sekarang ini dikembangkan pembahasan terhadap berbagai hal yang membutuhkan pemikiran kreatif. Yang ke-16, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Jika dulu yang terjadi di dalam kelas adalah pemindahan ilmu dari guru ke siswa, maka abad modern ini yang terjadi di kelas adalah pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa maupun antara siswa dan sesamanya. Selanjutnya akan dijelaskan materi berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik peserta didik abad 21. Pada abad ke-21 ini, dunia pendidikan kembali harus menyesuaikan dengan kehadiran generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Umur mereka berkisar di antara 14 sampai 19 tahun. Generasi Z ini memiliki banyak sekali sebutan seperti yang dikutip pada Giunta tahun 2017. Sebutannya seperti generasi Y, Generation Next, New Silent Generation, Homelander, generasi YouTube, generasi Net, dan sebagainya. Selain itu, Ridewood et al. Juga menyebutkan sebutan lain dari generasi Z ini dengan istilah generasi M2, di mana pada usia 8-18 tahun generasi ini lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi dengan media genre baru atau new media seperti komputer, internet, dan video games.
Pada generasi Z ini, kesenjangan digital bukan lagi tentang kepemilikan handphone atau gadget, namun lebih disebabkan perbedaan tingkat literasi lintas antara generasi guru dengan generasi peserta didik. Lalu, seperti apa sih karakteristik dari generasi Z ini? Kita next ke slide selanjutnya. Karakteristik generasi Z diantaranya adalah yang pertama, menyukai kebebasan dalam belajar atau self-directed learning. Mereka itu lebih suka mengatur segalanya sendiri, mulai dari menentukan tujuan belajarnya untuk apa, mengidentifikasi sumber belajarnya dari mana, memilih strategi belajar yang seperti apa, dan mengevaluasi hasil belajarnya itu tuh sendiri. Pokoknya semuanya itu serba sendiri, diatur oleh diri dia sendiri. Kemudian yang kedua, suka mempelajari hal-hal baru yang praktis. Mereka ini suka banget yang praktis-praktis, sehingga fokus belajarnya ini mudah ke distraksi gitu. Jadi walaupun mereka memiliki kecukupan waktu, memiliki waktu luang yang panjang, karena mereka sukanya yang praktis-praktis, jadi kalau misalnya ketemu yang gak praktis, ya mereka jadi gak fokus gitu belajarnya. Kemudian yang ketiga, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Kenapa? Karena dengan jaringan internet itu tuh bisa memenuhi hasrat mereka buat berselancar, berkreasi, berkolaborasi, buat searching informasi, buat share informasi sebagai bentuk partisipasi. Yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar image, icon, dan simbol-simbol daripada teks. Mereka ini itu nggak betah kalau disuruh lama-lama mendengarkan ceramah guru. Mereka lebih tertarik bereksplorasi daripada mendengarkan penjelasan panjang kali lebar kali tinggi dari guru. Kemudian yang kelima, memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span. Dengan kata lain, mereka sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau mereka itu kan sukanya yang praktis-praktis, jadi mereka juga nggak bisa berkonsentrasi secara lama. Hal ini juga bisa disebabkan karena mereka terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi dengan aksesibilitas cepat, misalnya smartphone. Kemudian yang keenam, berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone, televisi, laptop, desktop, dan iPod. Mereka ini, generasi Z itu paling banget bisa multitasking. Misalnya mereka lagi ngerjain tugas di laptop, tapi disambil chattingan di WhatsApp atau sambil nonton film di TV gitu. Jadi mereka bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Kemudian yang ketujuh, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Hal ini dibuktikan dengan mereka itu lebih sering menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah penyesuaian peran guru dalam pembelajaran abad 21. Pertama, kita membahas tentang kompetensi guru abad 21. Apa itu kompetensi? Kompetensi dapat diartikan kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sesuai. Untuk kompetensi guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4, ada 4, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran. Kemudian beberapa indikator kompetensi inti pedagogik adalah 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, emosional, dan intelektual, sehingga guru dapat mengidentifikasi potensi maupun kemampuan awal peserta didik serta
kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Contohnya dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan yang keempat, kemampuan guru dalam melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan. Indikator yang pertama, bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Contohnya dengan menghargai peserta didik tanpa membeda-bedakan. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik. Seorang guru harus memiliki rasa cinta tanah air, tegas, disiplin, dan menjadikan profesi sebagai panggilan jiwa. 3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan rasa bangga menjadi guru. Dan yang keempat, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial, yaitu berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif. Indikator mengenai kompetensi sosial dapat dilihat di PowerPoint. Kemudian, kompetensi guru abad 21 yang terakhir adalah kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Indikator dalam kompetensi profesional, pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran. Kedua, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 3. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Contohnya dengan melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri, melakukan penelitian tindakan kelas, dan mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Indikator yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Contohnya dengan mengakses jurnal dan mengirimkan publikasi. Kehadiran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat diperlukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, berkarakter, dan memiliki orientasi pengembangan keterampilan penting abad 21. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun iklim positif siswa dalam pembelajaran ini. Pertama, kurangi kebiasaan berdiri di depan kelas sebagai satu-satunya sumber dan pusat perhatian. Teknologi digital adalah infrastruktur belajar yang digemari generasi Z. Kedua, guru lebih berperan dan bertindak sebagai mentor pendamping, pembimbing, dan pelatih dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui inspirasi-inspirasi baru. Contohnya dengan menyediakan forum berdiskusi secara online, seperti WhatsApp, Google Classroom, maupun aplikasi belajar lainnya. Keempat, peran guru adalah memberikan saran atas proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga perlu memfokuskan diri kepada monitoring proses belajar siswa. Contohnya dengan menyediakan wadah untuk mengunggah karya peserta didik, kemudian guru memberikan komentar konstruktif secara berkala. Setelah kita mengetahui kompetensi guru dan cara membangun iklim positif siswa, ada konsekuensi bagi para guru, yaitu harus lebih kreatif dalam membuat rancangan pembelajaran. Karena bukan saja peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, namun secara alamiah mereka adalah generasi modern yang memerlukan cara belajar berbeda. Generasi abad 21 memerlukan tugas dan aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Mereka memerlukan konteks dan lingkungan belajar yang berbeda dengan kelas konvensional, yaitu lingkungan dunia maya. Transisi dapat dimulai dari kelas konvensional dengan mengubah metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, serta menekankan pengintegrasian teknologi. Yang terakhir, guru harus tetap memanfaatkan sumber belajar lingkungan fisik dan dikombinasikan dengan sumber belajar digital. Karena sumber digital bersifat memperkaya, namun interaksi dengan lingkungan fisik adalah sumber belajar yang kaya. Sekian, kita masuk ke materi berikutnya. Bahasan berikutnya yaitu penyesuaian tugas pokok dan fungsi guru pada abad 21.
Terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 adalah momentum bersejarah bagi guru yang didahului perancangan guru sebagai suatu profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Profesi guru merupakan salah satu dari profesi tenaga kependidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, guru telah diakui mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, Pasal 2 Ayat 1, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kesimpulannya, secara yuridis, profesi guru sudah dapat diakui secara sah sebagai bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian khusus pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Guru dan Dosen atau UGD Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas besar dan mulia lainnya adalah mensukseskan implementasi kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 dan mencapai tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 mencakup 4 kompetensi yang kita ketahui, yakni kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Tugas pokok guru berdasarkan undang-undang yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan di mana merencanakan pembelajaran ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 meliputi kegiatan pengkajian kurikulum dan pengkajian program tahunan dan semester. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai pengkajian kurikulum, di mana pengkajian kurikulum pada satuan pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru secara terus-menerus, komprehensif, sistematis, dan kreatif. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai pengkajian program tahunan atau prota dan program semester atau yang disingkat prosem. Tugas pokok yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dalam pasal 4 ayat 2 menyebutkan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B yang merupakan pelaksanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Permendikbud pasal 3 ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran dimulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Tugas pokok yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian ada berbagai macam tahap. Tahap pertama yaitu pelaksanaan penilaian. Nah, tugas sebagai seorang guru yaitu mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan beragam cara agar lengkap dan memberikan gambaran yang jelas untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, prinsip penilaian. Hasil penilaian yang baik bisa diterima dan dipertanggungjawabkan baik instrumen penilaian, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilaian. Tugas seorang guru yaitu menjamin proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan sehingga penilaian Tugas pokok yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian, ada berbagai macam tahap yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu pelaksanaan penilaian. Tugas sebagai seorang guru yaitu mengumpulkan, mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan beragam cara agar lengkap dan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, prinsip penilaian. Nah, hasil penilaian yang baik bisa diterima dan dipertanggungjawabkan baik itu instrumen penilaian, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilaian. Nah, disinilah tugas sebagai seorang guru
menjamin proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan sehingga penilaian harus memenuhi kriteria. Tahap berikutnya yaitu menentukan KKM. Dalam menentukan KKM ditentukan setiap kompetensi dasar di mana KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Tahap yang berikutnya yaitu menentukan KKM setiap mata pelajaran. Nah, dalam menentukan KKM setiap mata pelajaran dapat digunakan rumus jumlah total KKM per kompetensi dasar dibagi jumlah total kompetensi dasar. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan remedial dan pengayaan. Berdasarkan capaian pembelajaran dibandingkan KKM dapat diketahui apakah seorang peserta didik mencapai ketuntasan ataupun belum. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM ini dapat diberikan program remedial. Tahap terakhir yaitu melaksanakan tindak lanjut. Hasil analisis memberikan informasi pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran untuk masing-masing tingkat kelas. Tugas guru yang keempat yaitu mendidik, membimbing, dan melatih. Mendidik dilihat sebagai proses berkaitan dengan membangun motivasi untuk belajar, berpartisipasi membentuk masyarakat yang baik, dan kemauan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian membimbing. Membimbing ini sangat erat dengan norma dan tata tertib. Misalnya, memberikan perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai. Kemudian melatih. Melatih dilihat dari isinya berupa keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills. Strategi dan metode yang dapat digunakan seperti simulasi, praktek kerja, praktek industri, dan magang. Dan yang terakhir, tugas pokok guru berdasarkan undang-undang yaitu melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok sesuai dengan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf E yang meliputi seperti wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching factory suatu pendidikan, ataupun bisa pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Selengkapnya mengenai tugas tambahan ini dapat teman-teman lihat dan pelajari pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Berikut ini pada slide disajikan gambar program tahunan atau yang disingkat dengan PROTA. PROTA bersifat umum bagi setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran menurut Mulyana tahun 2004. PROTA berisi rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Adapun isi komponen PROTA meliputi identifikasi yaitu identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bisa ditambahkan beberapa keterangan. Gambar berikutnya yaitu program semester atau yang disingkat dengan PROSEM. PROSEM memuat garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. PROSEM merupakan penjabaran lebih lanjut dari program tahunan. Isi komponen dari PROSEM meliputi identifikasi seperti identitas mata pembelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, tema atau kompetensi dasar, bulan, pokok bahasan atau subtema, waktu, dan keterangan-keterangan. Pada gambar disajikan contoh format dari silabus, di mana silabus ini merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus ini rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Berikutnya pada gambar disajikan format dari RPP di mana pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pasal 3 Ayat 2 menyatakan RPP disusun mengacu pada silabus dengan berbagai macam prinsip, di antaranya memperhatikan perbedaan individual peserta didik, partisipasi peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, kemudian berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut belajar, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 21. Jadi, hendaknya RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, ataupun buku panduan guru. Guru memegang peran strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan segala kemungkinan perubahan dan pergeseran nilai. Secara yuridis, profesi guru diakui secara sah sebagai bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian khusus. Tugas pokok dan fungsi guru semakin mendapat tantangan penyesuaian dalam menghadapi tantangan abad 21. Guru selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Guru juga perlu kreatif dan inovatif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, bahkan dituntut mampu memprediksi perkembangan tugas pokok dan fungsinya. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah model-model pembelajaran abad 21. Nah, model-model pembelajaran abad 21 ini dipandang potensial untuk mengintegrasikan teknologi serta luas diterapkan pada berbagai tingkatan usia, jenjang pendidikan, dan bidang studi. Teman-teman nantinya jika sudah menjadi tenaga pendidik, dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah dalam menerapkan model-model pembelajaran abad 21. Selanjutnya, model-model pembelajaran abad 21 yang pertama ada discovery learning, yaitu belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Nah, itu masuk melalui penelusuran. Nah, setelah itu, peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet. Tentunya, bimbingan disesuaikan tingkatan usia. Dan kemudian diminta untuk membentuk kesimpulan, dilanjutkan presentasi. Nah, yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Contohnya, pada peserta didik SMK Kewirausahaan diberi pertanyaan, produk kreatif berbahan lokal seperti apakah yang memiliki nilai tambah secara ekonomis. Nah, peserta didik bisa mengikuti tahapan pembelajaran seperti eksplorasi ide, mengembangkan gagasan, merealisasikan gagasan menjadi prototipe produk, melakukan uji coba produk, dan memasarkan produk. Pada prosesnya, peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi bagi upaya pengembangan gagasan, membuat sketsa produk menggunakan software tertentu, menguji produk melalui respon pasar dengan Google Survey, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Nah, contohnya mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik diperkaya sumber-sumber digital, menggali pengalaman orang lain, atau contoh nyata penyelesaian masalah dari beragam sudut pandang. Nah, dengan solusi open-ended ini, peserta didik terlatih untuk menghasilkan gagasan baru, kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, berlatih komunikasi, berbagi, lebih terbuka, bersosialisasi dalam konteks pemecahan masalah.
Yang keempat, ada belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-directed learning atau SDL. Nah, SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Contohnya, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik apa dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya ingin menguasai cara melukis menggunakan software CorelDRAW, maka guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri mengeksplorasi tutorialnya melalui YouTube, menerapkan, dan mengevaluasi kemampuannya. Yang kelima, ada pembelajaran kontekstual atau melakukan. Nah, pembelajaran ini, guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contoh dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi melalui internet. Nah, guru menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna yang mendalam dan dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Yang keenam, ada pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dengan tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran ini lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Kolaborasi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya melalui dialog elektronik, teknologi untuk menengahi dan memonitor interaksi, di mana masing-masing pihak memegang kendali dirinya dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitas bisa diberikan oleh guru, ketua kelompok pelatih online maupun mentor. Nah, yang ketujuh ada bermain peran dan simulasi. Peserta didik diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak atau model atau pola atau prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube, lalu peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks, membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Yang kedelapan, ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama, dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil ini diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model-model pembelajaran abad 21 yang telah dijelaskan tadi memberikan peluang pengintegrasian teknologi dalam prosesnya. Namun, teman-teman nantinya kalau sudah menjadi tenaga pendidik, harus memiliki paket pengetahuan yang terkait dengan penguasaan konten, penguasaan aspek pedagogis, dan penguasaan aspek teknologi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai pembelajaran abad 21. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.